ada perkelahian pada bawa parang Sal, naik gendeng Sal. Di kelompok ini udah terjadi bawa pedang itu masuk kejar-kejaran. Ini kita udah ngelewatin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan Mas Ili. Masih sesinya dengan Mas Yoga dan Mas Ili. Ngobrol karena cah pinter. Iya, obrolan yang sebelumnya itu kan aku dapat banyak insight, terutama di sesi terakhir ketika akhirnya kita memperkenalkan seorang ketua baru Mas Yoga dan Pak Ketum. ketua Jeruhap yang baru. Aku ingat prosesnya ketika pemilihan Mas Yoga jadi ketua. Karena aku kan memorinya langsung kan. Di mana kita lagi asik, aku lagi Mas Akbar lagi asik MC, tiba-tiba ya wis itu kayaknya udah pas gitu kan. Tiba-tiba kok begini proses pemilihan ketua gitu. Terus aku, ya ampun, Mas Yoga tuh dengan, aku bilang itu jadi rezeki bisa jadi, tapi kan langsung dapat tanggung jawab besar menurutku. Karena tiba-tiba dengan pengalaman Mas Yoga yang membesarkan sebuah studio, Red Sugar Studio jadi Red Sugar Colony, ketemu pintu baru. Tadi Mas Ili bilang ruang sunyi yang baru. Makanya mungkin kemarin dia syukuran karena selamat ya, aku selesai di Red Sugar Colony, aku lanjut ke perjalanan selanjutnya. Aku melihat sosok ketua yang baru itu, Mas Ili bilang jadi biksu ya, jadi mesti akan masuk ruang sunyi, mikirin sesuatu yang sifatnya bukan lagi kebutuhan pribadi lagi, personal, tapi kebutuhan ekosistem, kebutuhan komunitas. Di mana pandemi kemarin aku melihat banyak sekali orang-orang leader-leader di komunitas kita yang udah nggak mikirin diri sendiri, tapi mikirin timnya, mikirin karyawannya, tetap bisa survive. Bahkan beberapa obrolan kemarin kita sama Mas Agung sama Mas Reza, bagaimana seorang pemilik usaha daripada karyawannya dirumahkan nggak kerja, dipivot justru malah di sekolahin, dididik untuk punya bisnis baru. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil jalan di komunitas Mas Ili. Nah, Mas Yoga, balik ke Mas Yoga, jadi ketua di komunitas, berarti naik level tanggung jawabnya. Aku melihatnya sudah lagi bukan ngomongin deep practice, mungkin deep practice-nya di sesi Mas Yoga udah. Bahkan di deep understanding Mas Yoga udah. Riset itu kan terus memahami banyak hal. Tapi cerita di Raker kemarin kan ngomongin reflective thinking. Nah, dari sisi ketua, ini ngomong reflective thinking, sudutnya Mas Yoga, iya Mas, tentang reflective thinking di komunitas JRU. Monggo. Aduh. Aduh dulu yang keluar malah. Jadi tadi pas ngomongin itu kan situasi langsung memorinya keluar lagi nih. Pada saat pemilihan. Penunjukan. Oke. Jadi kalau dari yang literasi yang terakhir saya baca itu kan, jadi sebenarnya pemimpin itu harus bikin, namanya sih teorinya lingkaran keselamatan. Okay. Si Simon Sinek yang tadi Simon Sinek itu membuat satu tempat itu harus menjadi rumah. Jadi lingkaran keselamatan bisa kita ngomongin juga soal rumah. Konsep rumah atau konsep lingkaran keselamatan ini harus ada 3 unsur, ayah, ibu, sama anak. Okay. Jadi kita tinggal ngomong aja teori ini, kita kontekstualkan dengan keadaan. Kalau misalkan saya megang di satu studio gitu, oh berarti siapa bapaknya, siapa ibunya, dan siapa anaknya. Okay. Maka kita harus juga memikirkan konteks di rumah tuh kayak gimana. Oh, kenapa dinamain teori lingkaran keselamatan? Karena kita kalau di rumah tuh feel at home, kayak aku damai nih. Okay. Aku ada yang melindungi bapakku. Secara kalau misalkan butuh makan ada ibuku atau segala macam. Nah, maka kita kontekstualkan dulu studio dengan si rumah. Jadi bapaknya adalah, misalkan kalau ngomongin yoga, bapaknya ada yoga, ibunya siapa nih? No, bisa nih jadi orang second line, atau kadernya kita, atau adminnya kita, atau siapanya kita yang kita percaya menjadi backupnya kita. Yeah. Maka kalau misalkan di studio ada ilustrator itu adalah anak-anaknya kita. Oh, oke. Oke. Jadi segala macam yang terjadi di sana adalah hubungan antara orang tua dan anak. Maka kalau ngomong orang tua dan anak dalam rumah, kalau kita ngomongin teori ancaman, di rumah tuh nggak ada ancaman.
Iya. Jadi pikiran kita clear dulu dalam studio itu bahwa bapakku bukan ancamanku, ibuku bukan ancamanku, atau sebaliknya di antara 3 orang itu. Nah terus hubungannya apa sih sama Jurhab nanti kayak gitu. Jadi mengandaikan bahwa kalau jadi leader ya kamu harus bikin teori lingkaran keselamatannya harus lebih besar. Kemarin ngebangunnya cuma di Red Sugar House. Berarti kamu harus membangun lingkarannya menjadi lebih besar lagi. Karena kalau kita ngomongin teori keselamatan tadi, lingkaran keselamatan, kita ngomongin soal ilmu yang tertinggi sih. Dari 3 kecerdasan basic yang diajarin di komunitas. Yang pertama kan soal timeline, kecerdasan waktu. Yang kedua soal spasi atau soal ruang. Yang ketiga itu soal empati. Nah, kenapa kita ngomong kecerdasan yang tertinggi yang ketiga? Karena kalau ngomongin si anak ini dalam rumah, ternyata anaknya ada 2. Si ini sama si ini, misalkan si A, atau aku dengan Mas Isal, ada konflik di dalamnya. Kan tadi kita anggap ini bukan ancaman. Nah, kalau ada konflik di dalam rumah itu, lah Dewi kudu ngeberesi. Kita ini harus membereskan itu di dalam dulu. Karena kalau misalkan sekalipun ada terpintas satu pikiran bahwa ini kamu jadi ancamanku, itu nggak boleh. Maka kata kunci dari menyelesaikan sebuah ancaman di dalam adalah komunikasi. Kayak gitu. Jadi komunikasi ini harus bukan diselesaikan tapi diproses terus agar kita lebih dalam lagi, sampai tingkatan tertingginya makanya empatinya terbangun. Nah, lebih dalam lagi Simon Sinek bilang yang aku teorikan juga, maksud aku memvalidasi teori ini. Loh, kalau misalkan Simon Sinek kayak gitu, berarti caranya harus ngapain? Oh, berarti caranya harus menumbuhkan setiap orang mempunyai sense of belonging di dalamnya. Ini jadi pertanyaan lagi tuh, dalam pertanyaan. Lo caranya ngituin sense of belonging kayak gimana? Yo, berarti kan kamu harus ngajak komunikasi tadi, ngobrolin kebutuhannya dia apa. Sampai ini diajarin banget nih dulu sama Mas Ide. Sampai dia tuh anak keberapa? Kamu tuh anak keberapa? Di rumah tuh ngapain aja? Terus kamu hobinya apa dan segala macam. Maka yang terjadi kalau tadi konsepnya rumah, setiap anak tuh jadi tahu. Kan tadi yang berkonflik anak tuh. Jadi orang ini tahu soal ini, nggak cuma pemimpin doang yang tahu. Ngebayang ya? Maka kalau kita udah saling tahu, masalahmu adalah masalahku, masalahku adalah masalahmu. Ya, jadi rasa empatinya tuh mulai harusnya mulai terbangun dan segala macam. Maka ketika dia berangkat beraktivitas berkarya ke studio atau ke tempat dia beraktivitas, itu dia ketika naik motor atau naik kendaraan ke tempatnya bekerja bukan cuma perkara menggugurkan kewajiban. Jadi di saat itu, wah aku berangkat lagi, kayak aku bangun tidur tadi yang sebelumnya ngaca dan segala macam, tapi harusnya dia, wah asik nih aku berangkat lagi. Jadi kayak rasa bangga terhadap dalamnya. Jadi mungkin aku akan memikirkan di sudut pandang itu sih mungkin. Mas Ili, nambahin Mas Ili. Ya prinsipnya di komunikasi sih. Karena puncak dari segala puncak kebaikan dan keburukan itu kan muaranya di komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi itu harus bisa running baik itu kan satu proses panjang setiap individu untuk terus mau belajar itu. Maka ketika sudah ngomongin komunikasi berarti kan akhirnya ngomongin soal semangat dan kerja keras. Balik lagi ke teori Charles Darwin. Iya benar, semangat sama kerja keras lagi. Iya, semangat itu artinya kan spirit kan. Bisa berarti apapun yang intinya adalah nilai yang mau ditanamkan. Tapi kerja keras adalah bagaimana mengimplementasi nilai-nilai itu. Prakteknya maksudnya. Iya, itu menurutku keyword, tapi semua pemimpin kayaknya mesti sudah paham banget tentang bagaimana proses komunikasi yang baik, karena menurutku problem-problem yang banyak terjadi biasanya ya memang awalnya karena tadi nggak kenal siapa orangnya, bahkan untuk memulai komunikasi aja udah kayak ya punya kesulitan. Makanya menurutku seorang pemimpin harusnya bukan orang yang nggak punya kecerdasan di komunikasi. Menurutku masih penting banget. Setuju banget. Makanya modal awal ya nanti buat tanggepin. Modal awal seorang pemimpin dia nomor satu kan dia harus memahami dirinya dulu. Tanpa itu nonsen itu. Dia bisa ngobrol dengan orang lain tuh nggak bisa, nggak mungkin bisa atau salah. Gitu ya. Betul. Makanya ketika yang bersangkutan seorang pemimpin itu mengenal dirinya, benar-benar mengenal dirinya,
pasti dia akan sangat mudah memahami lingkungannya. Itu kan yang sebenarnya harus kita obrolkan terus komunitas ini. Dan kemudian jatuh sampurnya atau jatuh tugas berikutnya kan ke Bapak ini, Pak Yoga. Gitu Pak Yoga ya. Siap Mas. Mau dibawa kemana nih komunitas ekosistem kita ini, jaringan rumah usaha? Mau dibawa kemana ya Mas? Ya, nanti seperti yang kan ketua sebelumnya Akbar, terus saya ceritanya sudah ngobrol juga lah dengan Akbar. Ada beberapa yang menjadi kepengenan besar lah ceritanya. Makanya ada yang Akbar pengenin nanti bisa tak lanjutin juga. Tapi intinya gini sih, kemarin yang sudah aku bikin adalah mau dibawa kemana, mungkin kata kuncinya ada legasi ya. Legasi. Jadi apa yang kami lakukan atau kita lakukan berangan nanti seiring berjalannya waktu, bagaimana yang kita lakukan ini berdampak untuk entah keturunan kita selanjutnya, entah generasi keberapa dan segala macam. Makanya kan kalau sekarang trennya lagi masalah aplikasi, teknologi dan segala macam itu pasti ada. Yaitu. Nah, tapi yang titik paling terbesarnya ada masalah kultur, masalah adab juga dan segala macam. Aku tanya ke Mas Ili nih, Mas Ili. Ini pengalaman Mas Yoga dari tahun 2010 ya Pak? 2010-2012 masuk ke komunitas. Konflik di komunitas Mas Ili. Ini kan seru menurutku. Dengan jumlah orang yang hari ini di komunitas, terus Mas Yoga jadi ketua, berarti kan itu ruang sunyi yang ada di depan matanya dia. Pengalaman Mas Yoga di belakang adalah modal atau bekalnya Mas Yoga. Tapi kan Mas Ili punya pengalaman lebih banyak karena Mas Ili yang memulai di komunitas. Konflik yang kemungkinan atau jadi pengalamannya Mas Ili, jadi bekalnya Mas Yoga di masa kepemimpinannya Mas Yoga, Mas Ili. Dengan zaman sekarang ya, bisa jadi zaman dulu pasti beda dengan kultur budayanya anggota komunitas yang saat ini. Monggo Mas Ili. Kalau konflik di komunitas itu pasti sama sih Sal. Mau di zaman bahulah, di zaman tabiin, zaman nabi-nabi, sampai nanti zaman future next atau zaman yang belum ada ke depan itu, saya kira sama. Ketika urusan-urusan kepentingan, aku dapat berapa, harus posisi di mana, sama sih semuanya. Lagi-lagi ke teori Maslow itu. Balik lagi, kalau teorinya teman-teman ini keamanan sudah dibereskan oleh leader dalam teorinya itu, kemudian dipraktekannya dan sampai pada level lovingnya dapat, dan kemudian sampai tingkat lompat langsung menjadi titik aktualnya sudah didapatkan, itu sebenarnya selesai. Nah, aku melihat potensi yoga untuk ke depan menjadi seorang leader, bahwa sebagai seorang akademis kemudian dia masih punya banyak kepentingan, itu aku rasa biasa, wajar maksudnya. Ketika yoga jadi ketua ingin dapat apa, prospeknya seperti apa, karena dia informasi A1. Bukan hanya informasi A1, tapi informasi itu yang menciptakan A1-nya tuh dia sebagai ketua ekosistem gitu. Dikembalikan pada yoga sih pada akhirnya. Dan aku sangat percaya pilihan besar di kelompok kita itu, karena hidup kita ini sebagai sebuah komunitas ini sudah sekitar lebih dari 15 tahun. Dan faktanya hidup di komunal atau bergotong royong dengan sistem bisnis yang bersama-sama ini sudah lebih dari, aku berarti praktis 25 tahun, tepatnya 28 tahun tepatnya. Itu tuh rasanya sudah punya culture-nya sendiri. Dan yang seperti aku bayangkan, selama culture itu nggak dirubah sama terus-menerus, itu tuh nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Ketika ada berkelahi itu hanya persoalan konteks saja. Nah, bagaimana kemudian yoga masuk ke ruang sunyinya itu ketika tahu ada orang berkelahi, tinggal mengembalikan perkelahian itu kepada titik yang paling sulit sih sebenarnya. Bagi yoga pasti kalau pertama kali ngadepin itu studio satu dengan studio lain yang berkelahi, yang kemudian studio yang satu dia nggak memiliki, satunya dia punya. Itu kan sulit sekali bagi dia, harus menentukan titik yang dia harus ngambil sikap di mana. Sementara dia leader dari seluruh rangkaian ekosistem itu. Ya caranya sesederhana bagaimana dikembalikan pada konteksnya, bahwa kemudian yoga itu mengayomi semua orang.
studi manapun atau bisnis manapun. Nah, disitulah beratnya jadi seorang leader, karena sudah tidak lagi semata-mata menggunakan aku bisa bilang kemarin otak kiri gitu misalkan, atau bahkan otak rasa pun agak sulit, tetapi akhirnya kembali kepada refleksi itu, reflektifnya itu. Karena reflektif itu kan ujungnya kan kepada titik spiritual sebenarnya. Artinya ketika ngomongin spiritual itu, kebenaran itu kan akhirnya tidak ada. Di dalam bisnis tuh puncaknya itu kan tidak ada. Lah disitulah kemudian kita ini menjadi orang yang benar-benar harus sangat luar biasa berimbang. Maka sistem kerjanya atas dasar kebijaksanaan. Nah itu kan orang bijaksana itu kan ruang sunyi, ruang berat, ruang sendirian. Karena udah nggak bisa lagi pakai hitungan 1 + 1 sama dengan 2, bisa jadi 1 + 1 sama dengan langsung ketemunya 10. Rasanya kayak gitu sih. Jadi kalau nanti Yoga akan mengalami satu konflik yang luar biasa, ada pencurian ratusan juta di tempat kita, ada perkelahian pada bawa parang naik gendeng di kelompok ini udah terjadi, bawa pedang itu masuk kejar-kejaran. Ini kita udah ngelewatin semua di tempat Pak Parti. Dan itu apakah masalah? Enggak lah, itu kan persoalan yang semua orang hadapin kan. Yang penting si leader itu, seorang pemimpin itu jangan pernah seperti yang ada di cerita-cerita itu. Karena itu pemimpin yang ternyata adalah dia 5 tahun yang lalu ternyata dia pernah ngintip gitu ngintip itu ngintip orang mandi gitu. Tapi ngintip orang mandi yang waktu mungkin 10 tahun 20 tahun lalu itu udah diceritakan, jadi udah dosanya itu udah diselesaikan dulu, jujur gitu. Akan berat. Leader itu harus jujur semuanya bahwa dia itu memang kalau dulu diawali kejahatan ya harus ngomong apa adanya. Makanya aku bilang berapa 20 tahun yang lalu, tahun 99 itu teman-teman UKM kan Yok waktu itu kamu masih SMP Yok. Aku suruh mencuri listrik gitu dengan cara murah. Ben hemat itu caranya adalah bagaimana listrik dioptimalkan, tetapi dengan cara mencuri punya negara. Ya alhamdulillahnya toh ya aku dibawa kantor PLN karena ada petugas PLN, ada petugas polisi pas sidak gitu, ketahuan ya gantol. Dan aku jujur apa adanya. Apakah kita ini tidak melalui satu syahwat buruk, naluri yang aku bilang naluri binatang itu yang jelek, ya kan? Yang penting aku udah jujur loh Sal, ya aku udah jujur loh. Sekarang aku punya kesempatan loh. Hari ini kan aku punya kesempatan mengakses, maaf ya misalkan dana entertain untuk pribadiku untuk kepentingan tiap hari nginep di hotel bintang 4 kan minimal loh ya. Sangat bisa terpenuhin kan ya, tapi kalau udah sampai ke level itu nanti level tafakulnya itu diuji. Level apakah seorang pemimpin itu memberi jaminan bahwa dia itu berbuat baik atau enggak, itu diuji ketika dia itu dipenuhi oleh kekuatan atau dipenuhi oleh fasilitas. Maka kata kuncinya begini, orang hebat itu adalah tidak pernah menggunakan kekuatannya. Orang kuat yang hebat apalagi tidak kan pernah sedikit menggunakan kehebatan atau kekuatannya itu. Kuat masih salah bolak-balik. Ya Allah. Karena dia jadi orang kuat yang tidak boleh menggunakan kekuatannya, itu baru dia hebat. Lah kalau ini harus di trial, dia memang keren di otak kanannya dia oke, metodologi dia oke. Nah bagaimana jangan sampai ada dikotomi antara ruang sekolah dan ruang praktek itu, yang itu harus disatukan ke dalam perjalanan hidup dia. Setuju. Dan itulah sekarang sekolah dia jadi ruang leader. Ini kan sekolah kan? Betul. Sekolah yang masih juga nih. Sekolah yang dibiayai komunitas. Karena begitu dia masuk sebagai ketua, ada uang saku. Budget bulanan untuk entertain, bukan untuk entertain, untuk aktivitas. Ada semua, uang sudah dia pegang, ada gitu. Kan tinggal mancal gas apalagi. Tapi kan ujiannya tambah berat bukan? Berarti tambah berat bukan tambah, ya kan? Iya betul. Ya enggak sih, Yok? Iya. Respon enggak? Kayaknya dia terdiam. Saya terpaku. Siap.
Tapi itu juga jadi ada pengurus yang dari tempat saya. Itu juga yang menjadi bahan reflektifnya kita sih, bahwa loh kamu itu kan kerja atau aktivitas di sini itu kan sebagai pengurus itu kan berawal dari komunitas, bukan ngomongin red sugar dulu atau ngomongin studinya dulu. Maka konsep ini adalah konsep sosial. Makanya jawaban kita selalu, kan kita kan punya jawaban yang sama di core-nya kita, bahwa pilih komunitas atau pilih bisnis. Jawabannya komunitas. Ini saatnya kita membuktikan bahwa jawaban kita adalah komunitas. Makanya teman-teman yang bareng saya yang jadi pengurus ini ya selalu saya ajakin ngomong gitu. Bahkan sampai gini sih Mas, misalkan ada kebutuhan apa untuk gerakan komunitas, loh kamu kan udah punya studio sendiri. Jangan jadikan misalkan masalah finansial jadi penghambatmu loh. Kamu kan gerak untuk komunitas. Studio kan awalnya dari komunitas. Iya. Kayak gitu sih Mas. Bener ya. Kebijaksanaan seorang pemimpin dibutuhkan sama rakyatnya, maksudnya rakyat tuh anggotanya hari ini, dimana kebijaksanaan seorang pemimpin, kalau tadi disebutnya kecerdasannya dia, ini jadi latihan bahkan ruang medan tempurnya seorang pemimpin di dalam komunitas. Aku yakin prosesnya nggak akan santai. Pasti tadi Mas Ili cerita di proses keributan, pencurian, perselingkuhan dan yang lain-lain. Menurutku justru ketika ada konflik, ada intrik, justru itu akan mendewasakan proses seorang pemimpin ya Mas Ili. Iya. Dengan pengalaman yang makin banyak, itu akan jadi cerita turun-temurun yang akhirnya Mas Yoga bilang legacy kan. Mas Ili kalau ngomong ini jadi warisan. Saling berguru ini warisan secara visual, secara konten. Tapi ketika pengalaman pemimpin di komunitas turun-temurun sampai Mas Yoga hari ini, Mas Yoga dapat legacy banyak tentang kultur, tentang value. Menurutku, loh inilah legacy yang harusnya kita jaga. Legasinya kulturnya orang di Indonesia, kulturnya orang di Nusantara, jadi pemimpin. Bahkan bacaan-bacaan Mas Yoga tadi tuh Serat Dewa Ruci itu aku belum pernah baca, masih jadi penasaran. Ada ignitionnya kan, ada pemantiknya. Loh, berarti pemimpin ya nambah terus literasi, nambah terus juga pengalaman dari pemimpin sebelumnya untuk jadi bekalnya ke depan. Aku dengerin cerita Mas Ili aja, seru nih, tapi nunduk tapi mikir. Nah aku ngeliatin Mas Yoga, ini kayaknya seru nih mikirin ke depan bakal gimana. Iya gak? Iya itu, nambahin aja kalau jadi pemimpin udah baca teori, ya validasi. Nah benar. Jadi literasi apapun, sebanyak apapun yang kita serap tapi nggak punya ruang untuk memvalidasinya, ya sama aja. Iya, jadi cuma teori tok ya. Gitu. Ya kalau ngomongin soal kedepannya seperti apa, makanya dibutuhkan nggak cuma seorang yoga sih. Makanya tetap harus ada Mas Ili, terus tetap ada Mas Isal. Karena kan yang kita omongin balik lagi ini kan komunal. Nggak bisa, ya emang ada ignitionnya, misalkan ignitionnya adalah si yoga ini, tapi kan tetap pergerakannya kita bareng-bareng sih nanti, kayak gitu sih Mas. Ya, akhirnya di konsep saling berguru itu, Betul. bahwa kemudian kalau di tempat kita bersyukur dan alhamdulillah Allah itu kan kasih kemudahan-kemudahan ketika seorang pemimpin di tempat kita kan juga terus belajar. Betul. Padahal ketika jadi seorang pemimpin pun dia harus memberi teladan. Kan susah kan ya. Dan yang paling terakhir adalah terus harus melayani. Iya. Kan melayani itu yang paling berat pemimpin itu. Pemimpin itu yang suruh melayani itu kan paling berat. Padahal ini yang harus dibudayakan di manapun, kalau namanya pemimpin itu pasti melayani. Mestinya kayak gitu sih. Karena aktualisasinya kan udah selesai. Harusnya itu. Iya. Hospitality. Ini konten hari ini kayaknya jadi buku beneran nih harusnya. Obrolannya obrolan konsep dan kontennya aku seneng sih. Seneng Mas Yoga, Mas Ili. aku jadi di ujung obrolannya gini. Ketika sebuah konflik, karena aku selalu berpikir apa yang akan terjadi ya di masa depan ketika komunitas ini orangnya makin banyak, terus di komunitas kecil mungkin ketika Mas Ili masih menjadi pemimpin di awal komunitas ini dibangun, orang-orangnya masih ketemu. Bayangin ketika Mas Yoga yang jadi pemimpin, studio A sama studio B itu selisipan di jalan, terus nggak kenal terus ribut. Serempetan. Ribut, ketemu di rumah sakit misalkan ya. Sama-sama dapat laporan ke rumah sakit, ribut gitu. Terus loh, ini sama-sama kenal loh. Nah, itu kan menurutku akan ya
kebijaksanaan seorang pemimpin, terutama ketika tadi Mas Ili bilang, ini bukan lagi ada urusan Mas Yoga pemilik bisnis di A atau di B, nggak ada, udah nggak ada intrik di situ, udah nggak ada pikiran macam-macam di situ. Itu kan menurutku jadi kebijaksanaan seorang pemimpin ya dibutuhkan sama anggotanya, bahwa bisa jadi dia akan ngerasa khawatir bahwa wah aku ributnya sama, ada konfliknya sama anaknya Mas Yoga nih, sama anaknya ketua nih. Kalau ketuanya ternyata nggak punya kebijaksanaan yang bener kan, bukan tentang menang atau kalah ya Mas Ili ya. Ya kan Mas? Setuju. Bukan tentang menang atau kalah, tapi bagaimana seluruh masyarakat ngerasa diayomi, ngerasa aman, ngerasa selamat, dan akhirnya dia bersyukur bahwa untung ya pemimpinnya Mas Yoga gitu. Coba kalau bukan Mas Yoga, coba pemimpinnya Isal misalkan gitu, bisa jadi lebih bagus. Bisa jadi masih punya berat sebelah kanan kiri, karena mungkin di sisi lain Faisal dianggap belum punya kapasitas, belum punya kekuatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu sih Kak, dari ku tambahin Kak, mau Kak? Ya saya minta doanya aja. Saya tolong support. Gitu aja Mas Rizal. Tapi aku percaya bahwa ke depan ekosistem ini akan lebih baik insya Allah, karena Insya Allah. pilihan ketika memilih yoga ini kan teman-teman dengan alam bawah sadar semua kan, itu keren banget sih, dengan sangat spontanitas kayak gitu. Itu yang diperlukan di masyarakat kita ini, memang hidup dengan menangkap cepat informasi alam paling entah itu. Ya, Mas, yang tidak mendukung Mas Yoga jadi ketua cuma orang-orang di studionya dia, Mas. Nggak mau Lu kata siapa? karena mereka nggak mau kehilangan bapaknya jadi ngurusin orang lain. Mungkin itu nalurinya anak yang senang sama bapaknya, tapi kan bapaknya punya tanggung jawab dan kepercayaan untuk naik lebih tinggi lagi. Itu ujiannya berat juga sebenarnya. Itu benar, itu yang Dirim sebut itu sangat benar. Karena dengan begitu atensi kepada anaknya juga di koloninya dia itu kan berarti dengan begitu pasti tidak berkurang. Ya. Tapi justru yang berbahaya bukan tidak berkurang, justru yang berbahaya lebih beratensi, karena dia harus lebih berimbang lagi, karena dia ngayomi ekosistem, bukan hanya ngayomi koloninya dia. Itu kan berat banget. Lebih berat lagi. Ya kayak aku lah, yoga udah buktikan berulang-ulang. Anakku kandung aja bisa tak hajar bener. Urusan komunitas, aku udah buktiin di dirimu, Anakku kandung pun nggak ada tempat di komunitas. Kalau dia tidak melalui satu proses waktu, tidak melalui proses loyalitas, tidak melalui proses kualitas. Benar. 3 kan selalu kualitas, waktu, loyalitas, kan gitu. Iya, bahkan anak-anaknya Mas Yoga bisa jadi akan punya tekanan lebih berat untuk bilang bahwa jangan macam-macam ya. Ini kalau studio lain bisa diatur, masa iya studionya dan Mas Yoga sendiri malah nggak bisa prestasi gitu. Itu kan jadi. Loh, sekarang pertanyaan itu kan dibalik lagi, Sal. Namanya critical thinking kan gitu. Nanti anaknya Mas Yoga menjadi lebih pintar atau menjadi lebih bodoh? Iya benar. Ayo. Pertanyaan. Harusnya pasti lebih pintar. Nah iya, kan tantangannya lebih berat. Betul. Lebih berat. Benar Kak Yoga? Harusnya gitu Mas. Nah, iya. Karena kan yang diajarin ya anak saya ini kan di tempat satu rumah komunitas ya ceritanya. Loh harusnya kalau konsepnya rumah komunitas dia secara bahasa, secara verbal, secara kemampuan psikomotor dan segala macam harusnya lebih baik. Karena kan dia bersentuhan tiap hari dengan om-omnya atau tante-tantenya dan segala macam. Nah sekarang tinggal lingkarannya tadi diperluas. Iya. Loh berarti kan dia akan berhadapan sama nggak cuma yang di dalam rumah usaha tadi kayak gitu. Benar. Besar lagi. Setuju ya? Oke. Siapa yang menutup sesi ini? Ya dulu itu salah. Kamu kan konten kreator. Iya. Ya, di sesi ini aku satu hal yang aku syukuri ya, ketemu proses ini setelah sekian lama. Aku berharap bisa ngobrol sama Mas Yoga di konten saling berguru. Ini edisi ke-40-an lebih kan Mas Ili. Baru bisa dapat Mas Yoga plus juga. Jadwalnya susah Sal. Waduh Mas. Enggak, iyo. Sibuk nonton konser kemarin ya. Nonton konser terus ya. Saya sibuk nonton saling berguru terus. Iya. Ketemu Mas Yoga dengan tanggung jawab yang baru malah. Jadi kontennya jadi lebih asik dan aku bersyukur proses. Jadi aku tahu Mas Yoga tuh beneran layak ya. Aku ngomong layak tuh bukan cuma sekedar gara-gara Mas Yoga punya
Red Sugar Colony, bukan, tapi memang bacaannya juga banyak. Terus konsep yang dibangun sama Mas Yoga sebagai pemimpin ya beneran. Aku kebagian soalnya Mas Ili. Aku di bagian SDM support timnya Mas Yoga. Ya aku juga ikutan kerja dan apa yang Kamu pengurus juga? Pengurus, aku pengurus juga kebagian ngurusin kaderisasi. Ya siap support karena akhirnya bukan cuma Faisal yang support, tapi anak-anakku yang ada di rumah kain pun akhirnya siap support apa yang tadi Mas Yoga bilang. Pilih bisnis atau komunitas, akhirnya komunitas karena bisnisnya insya Allah pelan-pelan karena sistemnya mesti jalan. Beberapa anak yang udah oke, ini udah jalan aman, bantuin komunitas butuh apa, habis itu beres balik lagi. Jadi bener-bener jadi orang komunal itu bener-bener ngerasain bahwa berhikmatnya, berbaktinya sama komunitas bukan gara-gara urusan pribadi, tapi kalau ini baik, ini bisa jadi legacy, anak cucu atau generasi selanjutnya tahu bahwa nenek moyang atau beberapa orang-orang tua di angkatan atasnya dia punya kultur yang segini solid, segini baik, bukan cuma gara-gara mereka satu kampung, tapi mereka terpisah, berserakan di Semarang tuh kota ada berapa rumah yang memang akhirnya tergabung dalam satu komunitas Jeruhap hari ini, tapi punya value yang sama. Itu menurutku keren banget, gitu Mas Ili. Ya, Nutupnya malah aku yang jadi Keren, content creator. penutupnya bagus. Oke, siap. Aku izin dulu ya Mas Ili. Siap. Mas Yoga terima kasih banyak. Makasih Mas Mas Yoga. Sal. Makasih Mas Ili. Terima kasih teman-teman masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.